Selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas waktu yang telah Bapak Ibu luangkan untuk mengikuti public expose dari PT Gripta Putra Persada Tbk pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024. Perkenalkan, saya Uwi Selima Ivena Wijaya selaku Direktur Keuangan dari PT Gripta Putra Persada Tbk bersama Bapak Uwi Aquila Jemi Prianto selaku Direktur Utama PT Gripta Putra Persada Tbk yang baru saja diresmikan masa jabatannya dalam putusan RUPST tanggal 29 Mei 2024. Slide berikutnya. Agenda public expose kali ini yang pertama adalah saya akan memperkenalkan secara singkat profil perseroan. Agenda kedua akan dibahas mengenai kinerja keuangan dan operasional perseroan. Agenda ketiga adalah rencana dan realisasi kerja perseroan untuk tahun 2024. Dan agenda keempat adalah realisasi penggunaan dana IPO. Berikutnya. PT Gripta Putra Persada Tbk dengan kode saham GRPH berlokasi di Jalan AKBP R. Agil Kusumadia nomor 100 Jatiwetan, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Berdiri pada tanggal 14 April 2010 atas dasar Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM melalui Surat Keputusan nomor AHU 33984 AH 0101 tahun 2010 dan telah didaftarkan dalam daftar perseroan nomor AHU 00508447 AH 010109 tahun 2010 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia atau BNRI nomor 60 tanggal 29 Juli 2011. Tambahan BNRI nomor 21811. Mohon slide berikutnya. Berikut adalah komposisi kepemilikan saham PT Gripta Putra Persada Tbk periode 31 Maret 2024. Saham PT Gripta Putra Persada Tbk dimiliki oleh PT Mulia Jaya Palma sebesar 79,60%, dimiliki oleh Bapak Samuel Jeffrey Kristiawan Sugeng sebesar 0,40%, dan masyarakat sebesar 20,0%. Berikutnya. Visi perseroan adalah menjadi perusahaan perhotelan yang profesional, terus berkembang dan berorientasi pada kepuasan pengunjung. Misi perseroan yaitu yang pertama, memberikan pelayanan terbaik bagi pengunjung. Kedua, selalu berinovasi pada layanan, produk, dan pengembangan SDM. Ketiga, berorientasi pada peningkatan nilai perusahaan serta mampu memberikan manfaat sosial. Moto perseroan adalah Growing with Hospitality. Berikutnya. Bidang usaha milik perseroan ada 3, yaitu perseroan bergerak di bidang perhotelan berbintang 4 dan menjadi satu-satunya hotel bintang 4 di Kota Kudus. Yang kedua, perseroan bergerak di bidang restoran yang diberi nama The Flamingo Restaurant, The Flam Express, dan Cafe Teman Canda. Yang ketiga, perseroan bergerak di bidang MICE dengan menyediakan Grand Ballroom dan Meeting Rooms. Berikutnya. Hotel Gripta merupakan satu-satunya hotel bintang 4 yang terluas dan termegah di Kota Kudus dengan akses paling strategis yakni di Simpang Utama yang menghubungkan beberapa kabupaten dan selalu menjadi pilihan utama tamu-tamu VIP yang berkunjung ke Kota Kudus. Hotel kami memiliki fasilitas yang dapat dinikmati dan diakses oleh tamu hotel, yaitu kami menyediakan fitness center dan swimming pool. Pada periode April 2024, hotel kami menambah tipe kamar, yaitu tipe New Signature, sehingga Hotel Gripta memiliki 103 kamar tipe Deluxe, 15 kamar tipe New Signature, 12 kamar tipe Business Class, dan 8 kamar suite. Berikutnya. Dalam bidang restoran atau food and beverage, kami memiliki 3 usaha. Yang pertama ada The Flamingo Restaurant, yang merupakan restoran milik perseroan, dengan menyajikan menu hidangan Asia Oriental di Kota Kudus dengan kapasitas 80 orang. Yang kedua, The Flam Express merupakan outlet makanan cepat saji turunan dari The Flamingo Restaurant yang mengusung tema live cooking. Saat ini kami mengoperasikan outlet Flam Express sebanyak 2 outlet yang berlokasi di Hotel Gripta dan Mall Citraland Semarang. Kedepannya kami akan terus berkembang dan membuka outlet baru pada kuartal 3 dan 2 outlet baru pada kuartal 4 sebanyak 2 outlet. Yang ketiga adalah Cafe Teman Canda.
kafe yang menjadi destinasi kaula muda di Kota Kudus. Kami menyediakan berbagai varian minuman berbahan dasar kopi dengan menu yang kekinian dan selalu terupdate sesuai dengan dinamika food culture anak muda. Berikutnya, dalam bidang MICE, kami memiliki satu ballroom yang diberi nama Majesty Palace Grand Ballroom dan 7 function room dengan kapasitas yang berbeda-beda. Berikutnya, berikut adalah tabel kapasitas dari setiap function room yang kami punya dengan tata ruang yang telah disediakan. Kami menawarkan 5 tata letak untuk setiap acara, yaitu teater, standing party, round table, classroom, dan U-shape. Berikutnya, agenda kedua adalah kinerja keuangan dan operasional perseroan. Berikut adalah laporan posisi keuangan periode 31 Desember 2023. Aset perseroan meningkat sebesar 39,04 miliar rupiah atau 113,15%. Peningkatan ini karena adanya peningkatan aset lancar sebesar 2,65 miliar rupiah atau 289,89%. Dan karena adanya peningkatan aset tetap sebesar 36,49 miliar rupiah atau 118,64% yang disebabkan oleh revaluasi aset tetap perseroan. Liabilitas perseroan menurun sebesar 14,44 miliar rupiah atau 41,01%. Penurunan ini karena adanya pembayaran hutang kepada pemegang saham sebesar 13,67 miliar rupiah sehingga tidak terdapat hutang kepada pemegang saham pada periode 31 Desember 2023 dan dipengaruhi karena adanya penurunan hutang bank jangka panjang sebesar 2,03 miliar rupiah atau 14,27%. Ekuitas perseroan meningkat sebesar 53,48 miliar rupiah atau 7.566,73%. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan saldo laba perseroan sebesar 1,27 miliar rupiah atau 113,55% dan penambahan modal di setor penuh sebesar 19,55 miliar rupiah atau 4.344,44%. Slide berikutnya. Berikut adalah laporan laba rugi untuk periode 31 Desember 2023. Pendapatan usaha pada 31 Desember 2023 meningkat sebesar 3,6 miliar rupiah atau 15,93%. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya pendapatan restoran sebesar 2,18 miliar rupiah atau 23,44% dibandingkan dengan 31 Desember 2022. Laba kotor perseroan mengalami peningkatan sebesar 2,75 miliar rupiah atau 23,36%. Peningkatan ini disebabkan karena adanya kenaikan pendapatan perseroan sebesar 3,6 miliar rupiah atau 15,93% dan terdapat peningkatan beban langsung sebesar 581 juta rupiah atau 6,99%. Laba bersih tahun berjalan perseroan menurun sebesar 90 juta rupiah atau 6,68%. Penurunan ini karena pada periode 31 Desember 2023 terdapat peningkatan beban pajak penghasilan sebesar 179,75%, yaitu dari 380 juta rupiah di tahun 2022 menjadi 1,08 miliar rupiah di tahun 2023. Mohon slide berikutnya. Berikut laporan posisi keuangan periode 31 Maret 2024. Aset perseroan meningkat sebesar 16,93 miliar rupiah atau 23,02%. Peningkatan ini terjadi karena adanya peningkatan aset lancar sebesar 1,85 miliar rupiah atau 52,02%. Karena adanya penerimaan dana penawaran perdana saham di bulan Januari 2024 dan aset tetap meningkat sebesar 14,53 miliar rupiah atau 21,60% yang disebabkan oleh penambahan aset dalam penyelesaian.
Liabilitas perseroan menurun sebesar 1,62 miliar rupiah atau 7,81% dengan penurunan pada liabilitas jangka pendek dan jangka panjang masing-masing sebesar 351 juta rupiah atau 6,61% dan 1,27 miliar rupiah atau 8,22%. Penurunan ini karena terdapat penurunan hutang bank jangka panjang sebesar 9,73%. Dan untuk liabilitas jangka pendek disebabkan oleh turunnya beban akrual sebanyak 20,37%. Untuk ekuitas perseroan meningkat sebesar 18,55 miliar rupiah atau 35,15%. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan modal dari hasil penawaran umum. Mohon slide berikutnya. Berikut laporan laba rugi periode 31 Maret 2024. Pendapatan usaha perseroan pada periode 31 Maret 2024 meningkat sebesar 1,34 miliar atau 25,41%. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya pendapatan hotel sebesar 32,96% dibandingkan dengan Maret 2023. Peningkatan pendapatan kamar didukung dengan peningkatan okupansi kamar sebesar 8,11%. Pada Maret 2023, okupansi kamar sebesar 46,5% menjadi 54,65% pada Maret 2024. Laba kotor perseroan meningkat sebesar 527 juta rupiah atau 21,51%. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan pendapatan perseroan sebesar 25,41% atau sebesar 1,34 miliar rupiah dan terdapat peningkatan beban langsung sebesar 28,79% atau sebesar 814 juta rupiah. Laba bersih tahun berjalan perseroan meningkat sebesar 424 juta rupiah atau 222,21%. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya penurunan beban lain yang termasuk di dalamnya adalah biaya bunga yang turun sebesar 65,18%. Slide berikutnya. Berikut adalah paparan mengenai kinerja operasional perseroan di bidang perhotelan. Dalam menjalankan bisnis perhotelan, kami melakukan penjualan dan pemasaran dengan cara 1. Walk-in guest, yaitu tamu datang langsung ke hotel perseroan maupun tamu yang memesan kamar melalui telepon atau WhatsApp Messenger. 2. Perusahaan dan instansi. Kami memiliki kerjasama dengan beberapa perusahaan dan instansi pemerintahan sebagai sarana pemasaran yang berkelanjutan dan untuk dapat bersaing dengan hotel lain di Kabupaten Kudus. 3. Melalui online travel agent atau OTA. Perseroan bekerja sama dengan beberapa OTA. Berikut adalah OTA yang bekerja sama dengan perseroan beserta rating hotel kami pada masing-masing OTA. Di Traveloka kami memiliki rating 8,3 dari 10, Tiket.com 4,4 dari 5, Agoda 8,3 dari 10, Trip.com 4,4 dari 5, dan pada Google Review kami mendapat rating 4,4 dari 5. Data rating tersebut kami ambil pada periode 31 Maret 2024. Slide berikutnya. Pada bagian grafik tingkat hunian kamar dapat dilihat bahwa pada periode 31 Desember 2023, tingkat hunian kamar mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode 31 Desember 2022. Hal tersebut terjadi karena secara perlahan perseroan menormalisasi harga kamar hotel. Walaupun tingkat hunian kamar menurun, namun pendapatan kamar yang diterima mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2022. Untuk periode 31 Maret 2024 jika dibandingkan dengan periode 31 Maret 2023, tingkat hunian kamar naik menjadi 54,65%. Kenaikan tersebut diimbangi juga dengan kenaikan pendapatan kamar sebesar 33,12%. Dapat dilihat pada slide berikut beberapa review dari tamu hotel kami pada OTA. Perseroan sangat memperhatikan review dari tamu sebagai sarana evaluasi perseroan mengenai pelayanan dan produk yang disediakan, sehingga perseroan dapat terus berinovasi pada pengembangan bisnis. Slide berikutnya. Kemudian untuk kinerja operasional dalam bidang restoran, perseroan selalu mengedepankan kualitas mulai dari makanan maupun pelayanan guna menjaga kepuasan dari para tamu. Hal ini
Dilakukan perseroan untuk menjadi top of mind dan meningkatkan brand awareness terhadap jaringan restoran yang akan dibuka ke depannya. Selama tahun 2023, usaha perseroan dalam mengembangkan bisnis restoran adalah berinovasi dengan cara aktif menambahkan varian menu baru untuk The Flamingo Restoran dan Cafe Teman Canda. Aktif meminta review dari tamu untuk menjadi bahan evaluasi dari manajemen. Menyediakan jasa gratis biaya kirim makanan dari restoran perseroan dengan minimum pembelian. Mengadakan event untuk menarik tamu berkunjung dan membeli produk yang ada di restoran perseroan. Ikut mengadakan perayaan pada hari-hari raya dan hari besar dengan memberikan promosi, diskon, atau promo lainnya di restoran. Slide berikutnya. Berikut ini adalah usaha kami dan kampanye promosi dari pengembangan pelayanan. Berikut contoh menu baru yang kami keluarkan untuk Cafe Teman Canda dan The Flamingo Restaurant. Kemudian ada diskon untuk review dan jasa free delivery. Kemudian terdapat juga beberapa event yang kami laksanakan untuk menjadi daya tarik pengunjung untuk datang ke Hotel Gripta. Dan berikut contoh juga diskon spesial hari raya yang kami sediakan. Slide berikutnya. Dalam menjalankan bisnis tentu kami memiliki beberapa kendala, yaitu satu, potensi terjadinya resesi ekonomi global. Dua, adanya kenaikan harga bahan baku untuk operasional. Tiga, terjadinya bencana alam. Empat, dan yang terakhir itu adalah persaingan harga dengan hotel lain. Untuk strategi perseroan akan disampaikan oleh Bapak Jimmy. Baik, terima kasih Ibu Selima Ivena. Selamat siang Bapak, Ibu. Perkenankan saya untuk melanjutkan presentasi. Kemudian dalam menghadapi kendala tersebut, strategi kami adalah dengan memperkuat brand image Hotel Gripta, The Flamingo Restaurant dan The Flam Express. Selanjutnya memperkuat promosi untuk restoran dan hotel melalui media sosial, menambahkan kerjasama dengan vendor-vendor acara MICE, penetapan harga jual yang dinamis dan bersaing, efisiensi biaya operasional baik di hotel maupun di restoran. Mohon slide selanjutnya. Agenda berikutnya mengenai rencana dan realisasi kerja tahun 2024. Slide selanjutnya. Untuk rencana kerja perseroan pada tahun 2024 adalah pertama, untuk The Flam Express, kami akan membuka 2 outlet baru di kuartal ketiga dan penambahan 2 outlet lagi pada kuartal keempat di tahun 2024. Untuk program growth atau Gripta Reward to Work Together, kami akan launching pada tanggal 20 Juni 2024. Yang ketiga, perseroan merubah tipe kamar deluxe menjadi new signature dengan menggunakan dana IPO secara bertahap. Tipe kamar new signature sendiri merupakan nuansa lebih modern yang ditunjang dengan peningkatan fasilitas dan harga jual kamar sekitar 70% atau sekitar 1 juta rupiah per malam. Slide selanjutnya. Untuk realisasi outlet Flam Express terdapat 4 poin, yaitu yang pertama adalah awareness publik meningkat, tim marketing telah melakukan door-to-door promosi ke instansi dan lingkungan sekitar. Untuk total outlet yang berjalan sampai saat ini ada 3 outlet. Kemudian kami juga melakukan penambahan dan pengembangan menu baru The Flam Express. Untuk perkembangan kamar new signature sendiri sampai periode April 2024, tingkat hunian kamar mencapai 53,78%. Walk-in guest mulai banyak yang tertarik untuk beralih ke tipe kamar new signature dikarenakan fasilitas yang disediakan lebih modern. Untuk margin yang didapatkan perseroan juga lebih tinggi dengan tipe kamar new signature. Kemudian dengan adanya kamar new signature ini menjadikan hotel kami adalah satu-satunya hotel yang menawarkan konsep hunian yang modern di Kota Kudus. Mohon slide selanjutnya. Berikutnya kami akan masuk ke agenda realisasi penggunaan dana IPO. Pada agenda ini akan kembali disampaikan oleh Ibu Salima Ivena. Dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Jimmy. Saya akan melanjutkan agenda berikutnya yaitu realisasi penggunaan dana IPO.
Jumlah nilai penawaran umum yang kami dapat adalah 20 miliar 600 juta rupiah. Dari dana tersebut telah perseroan gunakan yang pertama untuk biaya emisi sebesar 2,28 miliar rupiah atau sebesar 11,08%. Yang kedua untuk peningkatan sarana hotel sebesar 8,42 miliar atau 40,91%. Yang ketiga untuk modal kerja sebesar 6,84 miliar rupiah atau 33,23%. Dan sisa dana IPO per periode 31 Maret 2024 sebesar 3,04 miliar rupiah atau sebesar 14,78%. Demikian pemaparan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada Bapak Wi Akulia Jemi Prianto dan Ibu Wi Selima Ivena Wijaya atas pemaparan yang telah disampaikan. Untuk selanjutnya, kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, dapat menggunakan fitur chat yang ada dengan menggunakan format nama _2 pertanyaan. Ya, silakan. Langsung aja. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mentari dari CNBC Indonesia. Izin bertanya untuk hari ini hasil RUPST sendiri itu boleh dijelaskankah mungkin poin-poinnya apa aja gitu? Apakah ada perubahan direksi dan komisaris dan apakah ada pembagian dividen untuk tahun buku 2023? Selanjutnya terkait ini sih target kira-kira target laba di tahun ini growth-nya berapa persen gitu. Karena kan eh, di Maret 2024 sendiri kan growth-nya udah naik 22% ya. Itu lumayan besar. Kira-kira untuk akhir tahun itu growth-nya bakal berapa? Itu aja, sekian, terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Dipersilakan kepada Bapak dan Ibu Direksi untuk menjawab pertanyaan yang diberikan. Baik, terima kasih Ibu Mentari untuk pertanyaannya akan saya jawab. Sesuai dari keputusan RUPST tadi, untuk perubahan dari Dewan Direksi, Pak Jimmy sekarang menjabat sebagai Direktur Utama dari PT Gripta Putra Persada Tbk menggantikan Bapak Alexius Kenny Putra Wijaya. Kemudian untuk Direktur, Ibu Yelina Ivon Chandra sudah tidak menjabat sebagai Direktur, melainkan untuk Direkturnya saya, Wi Selima Ivena Wijaya untuk sekarang. Kemudian untuk dividen, sesuai dengan keputusan RUPST 2024, perseroan memutuskan untuk tidak membagikan dividen. Adapun dana dari laba bersih kami gunakan untuk pengembangan usaha. Selanjutnya tadi ada pertanyaan mengenai target di 2024, akan dijelaskan oleh Pak Jimmy. Terima kasih untuk pertanyaannya. Perseroan diharapkan naik sebesar 30% Ibu, target kami. Dengan pendapatan meningkat juga sekitar 30%. Sekian, terima kasih. Baik, silakan. Ya, perkenalkan saya Ayudya dari Elite Sekuritas. Saya ada beberapa pertanyaan dan satu pertanyaan pertama dan pertanyaan ketiga saling berkesinambungan. Yang pertama, saya pengen tahu kalau untuk penentuan capex dari PT Gripta Putra Persada untuk tahun 2024 ini seberapa banyaknya dan juga digunakan untuk apa saja. Nah, yang kedua itu kenapa Outlet Farm Express itu baru dibuka 3 outlet
Nah, sedangkan apa ini masuk ke dalam strategi perusahaan untuk tahun 2024 sendiri? Itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Dipersilahkan kepada Bapak dan Ibu Direksi untuk menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya akan saya jawab. Untuk CAPEX pada tahun 2024 sebesar 10 miliar 850 juta terdiri dari peningkatan sarana hotel sebesar 8 miliar 932 juta, pembukaan Flam Express sebesar 757 juta, pembukaan Flamingo sebesar 1 miliar, kemudian untuk pembelian inventaris hotel sebesar 161 juta rupiah. Itu menggunakan kas internal perseroan. Meliputi peralatan kantor, barang pecah belah, kemudian pembaruan taplak meja, kemudian kursi untuk kebutuhan MICE. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu Direksi. Lalu apakah ada pertanyaan lagi? Baik, Ibu, tadi ada yang belum terjawab yang mengenai Flam Express. Terima kasih untuk pertanyaannya. Mengenai Flam Express baru buka 3 outlet, itu perseroan saat ini memang sedang membuka 3 outlet Flam Express dari target 7 outlet. Itu betul Pak, merupakan strategi bisnis karena kita sedang menunggu kesediaan tempat yang lebih strategis lagi untuk pembukaan Flam Express-nya. Sekian, terima kasih. baik, terima kasih Bapak Ibu Direksi untuk jawabannya. Apakah ada pertanyaan lagi? Saya jelaskan kembali, apabila ingin mengajukan pertanyaan dapat menggunakan fitur chat dengan format nama titik 2 pertanyaan. Baik, melalui Zoom ada pertanyaan. Terkait dengan pertanyaan sebelumnya mengenai Flam Express, apa dan bagaimana rencana strategis perseroan dalam pembukaan cabang lainnya? Lalu ada pertanyaan yang kedua, sisa dana IPO 3 miliar itu untuk apa? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya persilahkan kepada Bapak dan Ibu Direksi untuk menjawab. Terima kasih untuk pertanyaan yang disampaikan melalui online. Untuk strategi Flam Express, itu rencananya kami akan membuka 2 outlet di kuartal ketiga ini. Kita akan buka 1 outlet di Semarang dan 1 ada di Kudus. Yang kedua, untuk 2 outlet selanjutnya di kuartal keempat, kita rencana akan buka di Solo. Strategi kami itu yang akan kami terapkan. Sekian, terima kasih. Untuk sisa dana IPO sebesar 3 miliar itu akan digunakan sebesar 750 juta untuk pembangunan 4 outlet dari Flam Express, sekitar 600 juta untuk sewa 4 outlet Flam Express, dan sisanya untuk modal kerja yang tidak terbatas pada biaya gaji, biaya listrik, dan pembelian bahan baku resto, dan juga pembelian persediaan hotel. Sekian. Baik, terima kasih untuk jawabannya dari Bapak dan Ibu Direksi. Apakah ada pertanyaan lagi? Baik, ini ada pertanyaan lagi melalui online. Mengapa harga saham Gripta tidak bergerak di Rp 50 terus?
Baik, silakan Bapak dan Ibu Direksi untuk menjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Mengenai harga saham tersebut adalah merupakan murni pergerakan dari pasar, namun perseroan berkeyakinan bahwa harga saham saat ini tidak mencerminkan nilai intrinsik dari perseroan yang sebenarnya. Perseroan akan terus maju dan berkembang bersama dengan rencana bisnis dan strategi bisnis yang telah dipersiapkan dan akan tampak pada laporan keuangan perseroan tiap triwulan maupun tahunan. Diharapkan dengan semakin meningkatnya kinerja operasional perseroan akan meningkatkan juga nilai valuasi dari saham. Baik, terima kasih Ibu Selima untuk jawabannya. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan lagi? Sekali lagi, untuk pertanyaan dapat dilakukan melalui fitur chat dengan menggunakan format nama *2 pertanyaan. Baik, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, kami akan menutup sesi tanya jawab dan akan mengakhiri acara siang hari ini. Demikian acara Public Expose tahunan PT Gripta Putra Persada Tbk pada hari ini telah usai. Terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu.